Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siap. Gimana ini kok nggak kompak? Selamat pagi anak-anak. Siap, Pak. Kok lemes gitu ya? Sudah sarapan belum? Siap. Ada yang sakit? Siap, tidak. Jadi ketua kelas mana? Nah, sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Kita berdoa semoga apa yang kita harapkan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Silahkan bisa dimulai. Pak duduk, siap, gerak. Doa menurut agama dan percayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, senyum dulu. Senyum jelek sekali. Oke, hitungan ketiga coba Bapak minta kalian senyum. 1, 2, 3. Senyum bukan hi gitu ya. Oke, kita mulai agar terkondisi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Pagi hari ini Bapak akan menyampaikan hal yang penting, yaitu tentang kebinekaan global. Ada yang tahu kebinekaan itu apa? Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Sekarang gini aja. Bineka itu apa? Ya, apa? Bersatu. Bersatu. Oke, kita kupas lagi kira-kira. Dasar negara kita apa? Pancasila. Nah, kira-kira dalam Pancasila itu dia semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya? Ayo diulangi. Coba. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekarang pertanyaannya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu apa? Nah, artinya Bhinneka itu berbeda. Kalau kebinekaan? Ya, perbedaan atau keberagaman. Yang artinya banyak sekali. Ya, ini Bapak hari ini akan menyampaikan materi topik 1 ya, wawasan kebangsaan, yaitu dunia yang berwarna. Siapa di sini suka warna? Ya. Warna biru? Ya. Warna kuning? Nggak ada. Pink? Oh, pink suka ya? Hitam? Orangnya sangar-sangar biasanya kalau hitam-hitam. Oke, kita menuju selanjutnya, yaitu adalah capaian pembelajaran hari ini, bahwa memahami bahwa kita adalah warga dunia yang beragam, yang punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan. Itu adalah capaian yang akan kita capai hari ini. Lalu mari kita menuju selanjutnya mulai dari diri. Mari kita bayangkan bersama-sama. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, apapun sama. Apa kira-kira yang terjadi? Coba. Yuk kita bayangkan bersama-sama. Karena kalau di dunia ini semuanya sama. Semuanya nggak ada, suku-suku nggak ada. Orang Jawa semua. Bentuknya kayak gitu, kotak semua. Terus nggak ada warnanya hitam semua. Atau mungkin putih semua. Apa yang terjadi kira-kira? Membosankan. Apalagi? Dunia tidak berwarna, judulnya tadi. Ada lagi? Yuk. Jenuh, betul. Tiap hari cuman gitu. Apalagi? Kira-kira? Monoton. Kurangnya menghargai. Kita tidak tahu menghargai, monoton tiap hari. Pernah nonton film SpongeBob? Squidward yang di dunianya bangun tidur, main klarinet, jalan-jalan, tidur lagi gitu terus. Dan dunianya cuma seperti itu terus. Yang terjadi adalah bosan, monoton. Terus apa lagi tadi? Tidak ada ciri khas, betul. Dan kita yang merasa tidak ada kreativitas. Adanya cuma kayak gitu terus. Kan kalau di dunia kan bentuknya beragam itu kan suatu keindahan ya. Nah, hubungannya dengan itu,
adalah aktivitas. Tahukah kalian, sejak dulu kala manusia bermigrasi. Bermigrasi itu berarti berpindah tempat. Dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ini adalah suatu bentuk bagaimana perpindahan penduduk atau manusia pada umumnya. Dari zaman dulu. Ada yang dari benua Eropa, benua Afrika, lalu bermacam-macam hingga berabad-abad berhidup berbagai ras. Bangsa hidup berdampingan dengan damai. Dulu tuh tidak ada yang namanya perpecahan. Semua damai, artinya membangun komunitas penduduknya masing-masing. Lalu, namun masih ada pemimpin negara atau kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, sekarang kita akan bermain game dulu aja, ya, biar kalian paham. Gamenya adalah namanya mayoritas minoritas atau pribumi pendatang. Ya, mayoritas minoritas. Kita akan langkah-langkahnya ini sudah ada ya, bahwa ketika nanti Bapak bilang hitungan, ya, Bapak bilang penduduk gitu aja. Ketika Bapak bilang penduduk, kalian bilang siap gitu. Bapak menyebutkan angka berapapun, silahkan membuat kelompok dalam satu meja sesuai dengan angka itu. Ya, siap-siap ya. Penduduk. Siap. 3. Ayo, 3. Yang belum 3 cari, yang belum 3 cari, yang belum 3. Yang belum 3 cari, silahkan pindah cari. Ayo, yang nggak dapat sini ke depan, ayo, yang nggak dapat ke depan. Dikorbankan temennya. Ayo sini, yang nggak dapat ke depan. Boleh berdiri, boleh berpindah, boleh membalikkan kursi. Ya, sini. Ya, sini. Cepat-cepatan ya. Ya. Penduduk. Siap. 5. Ayo, 5 cepat cari. Cari. Ayo. Ya nggak dapat ke depan, ya nggak dapat. Ya nggak dapat ke depan. Ayo, yang nggak dapat ke depan. Yang nggak dapat ke depan, bisa buat baru lagi kalau jumlahnya sesuai. Ayo. 1, 2, 3. Mana? Sana. 1, 2, 3, 4. 4. Adanya 4. Ya sudah sini saja, ya sudah sini 4. Silakan sini. Silakan cari tempat duduk yang nyaman. Nah, sekarang cari tempat duduk yang nyaman. Nah, boleh ngambil kursi belakang, boleh, enggak apa-apa, silakan. Luas saja. Silakan. Dan untuk 4 orang ini silakan bisa menyesuaikan bangku yang paling belakang. Silakan. Ini buat satu kelompok lagi, ya. Baik, sekarang gini. Semua bawa buku ya? Sekarang jempol tangan kiri silakan dihitamkan pakai bolpen. Silakan dihitamkan, kecil aja, nggak usah gede-gede. Dihitamkan pakai bolpen, jempol tangan kiri. Silakan, kecil aja, nggak usah gede-gede ya. Oke, sekarang bisa menghadap ke kelompoknya masing-masing ya, yang membelakangi ya, bisa menghadap ke kelompoknya masing-masing. Bisa menghadap ke kelompoknya masing-masing, silahkan. Sekarang Bapak akan melaksanakan permainan bahwa nanti akan ada 2 pilihan. Berarti kalau 2 pilihan itu nanti akan terbentuk orang-orang tertentu. Yang paling banyak itu disebut mayoritas, yang paling sedikit disebut minoritas. Ya. Nanti silahkan yang pilihannya sedikit, contoh ini dalam 5. Yang 3 milih A, yang 2 milih B. Berarti yang B yang minoritas. Nah, nanti silahkan bisa dikasih coretan di pipinya. Iya. Coretan dengan jempolmu tadi. Iya gitu ya. Oke, sekarang siapkan buku. Jujur aja ya, nggak boleh bohong. Siap-siap? Silakan ditulis, semua merahasiakan, tidak boleh memberitahukan satu dengan yang lain. Oke, hitungan ketiga. Silahkan langsung dipilih dan tulis pilihanmu. Kamu tim yang mana? Tim yang tidur lampu nyala atau lampu mati? Ayo tulis. Ayo tulis, silahkan. Kamu tim yang mana? Lampu nyala atau lampu mati? Sudah? Sudah.
Oke, hitungan ketiga, langsung kan sebutkan dengan keras pilihanmu, ya. 1, sambil ditunjukkan jawabannya. 1, 2, 3. Ayo. Oke, baik. Silakan dicek siapa yang minoritas di situ. Ayo langsung. Silakan bisa langsung dikasih jempol ya, sekali jempol, pipinya kasih jempol. Kalau nggak kelihatan bisa ditambah lagi semuanya. Sudah? Sudah ya. Oke, kita menuju yang kedua. Kalian tim mana? Bubur diadu atau enggak diadu? Ayo silakan. Silakan dipilih. Ya, silakan dipilih. Kalian tim bubur diadu atau tidak diadu? Sudah? Oke, dalam hitungan ketiga silakan teriakkan pilihan kalian. 1, 2, 3. Silakan dicari mana yang paling sedikit. Silakan diberikan. Silakan dicari. Ini berapa? Banyakkan apa? Banyaknya diadu berarti yang tidak diadu. Ayo silakan. Silakan dijanggut boleh, nggak harus di pipi ya. Oke, kita main lagi. Tolong perhatian, tepuk satu. Sekarang gini, kalian tim yang mana? Saya langsung tulis ya. Kalian tim yang mana? TikTok atau Instagram? Silakan tulis. Kalian tim yang mana? TikTok atau Instagram? Silakan tulis. Ayo. Sudah? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yang Instagram silakan siapa? Ya lah silakan. TikTok siapa? Silakan cari. Silakan diberikan jempolnya. Tahu kena terus ya. Baik. Terakhir nih. Oke, nggak usah diusap, nanti aja dilain bareng-bareng ya. Sekarang terakhir nih. Dalam sekte mie instan. Goreng. Mie instan goreng. Kalian tim yang mana? Mie sedap atau Indomie? Tulis. Silakan tulis pilihanmu. Sudah? Sudah. Hitungan ketiga, silakan teriakan sesuai dengan pilihan kalian. 1, 2, 3. Silakan cari. Awas ya Pak, silakan cari. Ini nggak ada dicoret sama semua. Oh ada yang dicoret. Baik, sudah ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan. Yang dicoret silakan berdiri. Mari kita lihat bersama-sama. Ada yang bersih? Oh, ada juga ya. Baik, silakan duduk. Baik, untuk anak-anak, silakan perhatikan yang di sini. Kira-kira kita harus terpaksa mengucapkan terlalu. Karena kalian tega semua ya. Itu sampai penuh gini. Ya, mari kita lanjutkan aktivitas kita. Kita refleksi bersama anak-anak. Dari permainan tadi, apakah ada yang merasa khawatir punya pilihan berbeda? Ya. Semua bangga dengan pilihannya ya? Bangga. Saya sekte Indomie. Saya yang kalau tidur harus matikan lampu. Harus tenang. Baik. Artinya kalian pasti punya tidak khawatir dengan pilihannya. Yang kedua, menurutmu ada diskriminasi nggak dalam permainan tadi? Kalau ada sebutkan, coba angkat tangan. Saya pengen.
Diskriminasi, ya silahkan berdiri. Nggak apa-apa, yuk. Kira-kira ada diskriminasi nggak? Menurut saya ada. Nah, apa sebutkan bentuknya? Karena yang pendapatnya berbeda, minoritas dicoret hitam-hitam, ditandai. Tuh, tepuk tangan. Lalu, bagaimana peraturan permainan tadi diubah agar setiap orang merasa merdeka dengan pilihannya tanpa rasa takut? Diberi tepuk tangan. Kira-kira permainan tadi aturannya diubah enggak? Mungkin aturannya tidak perlu ada yang dicoret supaya setiap orang berani menyatakan pilihannya. Berani menyatakan bahwa saya tim Indomie, saya tim Sedap, saya tim Instagram, saya tim TikTok. Boleh nggak? Boleh. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Maksud saya paham ya? Ternyata kalau ada peraturan yang sekiranya tidak begitu kita memahami esensinya, kita jadi orang yang satu, merundung kawan-kawannya. Ternyata juga kita menjadi mayoritas yang tidak bisa mengayomi minoritas, langsung disalah-salahkan. Contohnya, itu jadi kita pengetahuan bersama. Yang kedua adalah selanjutnya, tahukah kalian, dunia sedang tidak baik-baik saja. Gerakan Hindu ekstrim anti-Islam meningkat di India. Diskriminasi serupa juga terjadi di belahan bumi lainnya dengan korban yang pelaku yang beragam. Ingat, ekstremisme, orang yang kelompoknya merasa paling benar, orang yang kelompoknya merasa paling hebat, dia melakukan intimidasi terhadap agama lain. Ya, termasuk di India ini muslimnya adalah minoritas, tapi di sana mendapatkan perlakuan. Ya, ini hal-hal yang seperti ini yang harus kamu tahu. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Lalu, grafik insiden ekstremisme yang ada di dunia. Ya, pada tahun 2017, ekstremis Buddha yang didukung tentara Myanmar menyerang Muslim Rohingya di Rakhine yang menyebabkan 6.000 orang Rohingya tewas dan 8.000 orang cedera. Kurang lebih 1 juta orang mengungsi untuk menyelamatkan diri dari Bangladesh. Ya, menyelamatkan diri ke Bangladesh. Ini orang Myanmar. Yang kedua, para peneliti melakukan jejak pendapat tahun 2008 tentang lewat telepon kepada masing-masing 1.000 warga di 8 negara Eropa, Inggris, Prancis, sampai Hungaria. Hasil jajak pendapat menunjukkan di negara-negara ini juga ada pandangan yang menyebar luas bahwa Islam adalah agama yang tidak mengenal toleransi. Dan Yahudi memanfaatkan posisinya sebagai korban Nazi dan pada Perang Dunia Kedua. Di Maret 2021, 2 warga Indonesia dimaki, ditampar dan dipukul di satu stasiun kereta di Philadelphia. Menurut NBC News, sejak pandemi lebih dari 3.800 kasus kekerasan fisik dan verbal. Ini banyak terjadi. Ini hal yang harus kita ketahui bersama. Ternyata orang belum bisa menghargai yang namanya perbedaan. Konsepnya terutama wanita ya. Wanita hampir di seluruh dunia rentan jadi korban kekerasan. Ini karena mayoritas perempuan, tolong dijaga dirinya baik-baik. Laporan WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan 852 juta perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil seperti di sweet ya, itu termasuk pelecehan verbal ya. Hati-hati lah, pelecehan non verbal ya. 31 perempuan berusia 15 sampai 49 tahun menjadi korban kekerasan. Dan juga banyak sekali hal yang di sini ya. Suami atau pasangan adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan yang paling umum. Makanya perempuan jangan salah pilih pendamping ya. Sebanyak 1 dari 4 perempuan menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan pasangan. Apalagi kalau kalian melihat berita-berita di TV kalian, pasti ada kan? Jangan berita, tapi tim Instagram tadi, pasti ada. Ya, di Seragen Keren atau apa Lambe Turah ya. Biasanya banyak seperti itu. Nah, ini jadi pengetahuan kita bersama. Sebelum kita melihat video, ada yang pernah tahu Najwa Shihab? Siapa Najwa Shihab? Presenter ya, nah, presenter, jurnalis dan sebagainya. Kira-kira Najwa Shihab tuh orang mana? Orang Indonesia. Keturunan mana? Kalau kamu melihat wajahnya, keturunan mana?
Arab? Arab atau Cina? Atau Afrika? Arab. Oke. Simak video berikut. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkok itu lebih besar, 4,19%. Jadi mengejutkan buat saya. Ada 1,8% dari gen Asia itu kayak etnis Mesoamerikan sama ada kira Melayu gitu ya. Lucu juga ya, ternyata ada Vietnam. Dari sebuah video tadi, apa kira-kira yang bisa kita dapatkan? Coba angkat tangan. Ayo, jangan takut menyampaikan pendapat. Ya. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Apalagi? Ya. Perbedaan bukanlah suatu yang buruk. Perbedaan bukanlah suatu yang buruk. Apalagi? Kira-kira dari video tadi. Coba satu lagi. Coba. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Apa aja yang ingin kamu omongkan. Semua bebas kok menyatakan pendapatnya. Jangan takut untuk bersuara. Apalagi bersuara yang berbeda dengan kawannya. Silakan, coba angkat tangan. Ayo. Ketua kelas mana? Ya, coba bentukmu apa? Ayo mikir dulu. Untuk mengungkapkan, Pak. Oh, yaudah diungkapkan aja yang gampang kalau susah. Masih bingung? Masih bingung. Oke, akan kita tunggu sampai di akhir. Tepuk 1, 2. Ada satu, padahal kita satu dan terhubung. Diri kita itu bukan terus hanya satu. Kita ini campuran. Dari berbagai macam suku, ras, dan golongan. Dari masa lalu, nenek moyang dari berbagai tempat. Artinya apa? Ya kalau kita sudah warga Indonesia, ya sudah. Jangan lagi membicarakan dari mana dia berasal. Kita sama-sama membangun rumah yang kita sebut Indonesia. Itu yang paling penting. Dan istilah pribumi, non-pribumi, pernah toh di seliweran di Facebook, di Instagram, di TikTok, yang terkadang kita merasa kadang dicuci otaknya, itu adalah sebuah produk dari penjajah untuk memecah belah bangsa kita. Kalau bangsa kita benar-benar menghargai persatuan, tahu persatuan, kita tidak mungkin terjajah sampai lama. Di Sragen ada sebuah museum yang dia tuh ada sejarah manusia. Museum apa? Ada yang pernah ke sana? Angkat tangan. Belum, ada yang belum ya? Silakan. Luangkan minimal sekali seumur hidupmu main ke Museum Sangiran. Di sana lihat bagaimana asal-usul manusia, bagaimana perpindahan migrasinya. Bagus sekali kok. Pernah dikunjungi Menteri Pendidikan juga dulu ya. Silakan sempatkan mungkin main bersama atau apa, belajar. Jangan pacaran. Ya, belajar di sana, cari tahu bagaimana sebenarnya asal-usul. Nah, ini sekarang video yang kedua, silahkan disimak. Ini adalah cerita dua orang sahabat, Ijo dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa jaya yang lebih tinggi dari Ijo. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Gimana? Kalian termasuk Ijal apa Ijul? Ada yang punya teman selain orang Jawa? Angkat tangan. Orang mana? Bali. Orang Bali. Oh. Apa? Teman apa? Teman waktu TK. Mm-hmm. Ayah sama-sama tentara. Mm-hmm. Dia pindah tugas ke Bali. Berarti pernah dulu di Bali sana? Iya. Oh. Masih sering komunikasi? Masih. Bagus, pertahankan. Ada selain teman kalian yang dari Bali? Kalimantan. Kalimantan? Iya. Siapa namanya? Namanya Gading. Gading, di Kalimantan. Iya. Kok bisa? Di sana? Ibu asalnya dari Kalimantan. Oh, ibu Kalimantan. Dulu di Kalimantan? Iya, dulu tinggal di Kalimantan. Ini salah satu SMK 2 loh, beragam banyak sekali ya. Ada yang membawa kultur di sana. Mungkin kamu pertama kali ke Jawa tahun berapa? 2000. Kelahiran sana? Kelahiran sana? Enggak, kelahirannya di Jawa, habis itu langsung berangkat ke Kalimantan. Kalimantan, terus pulang ke Jawa lagi? 2003.
Ada kultur shock nggak ketika di Kalimantan pertama? Kok gini ya gitu? Udah dari Kalimantan paling shocknya di Jawa. Malah di Jawa. Apa shocknya di Jawa apa? Sama bahasanya itu agak rumit gitu. Agak rumit terutama ketika keromo ya, ketika bahasa halus gitu. Ya, itulah. Kalian carilah teman sebanyak mungkin yang berbeda agama, suku, ya, ras dan juga daerah. Mungkin juga salah satunya manfaatkan yang namanya sekarang teknologi, gunakan untuk yang baik-baik. Utamanya cowok-cowok nih yang hobi biasanya ML, PUBG, FF. Kan biasanya kalian banyak ya dari berbagai mana-mana ya. Ajak mereka berteman, tapi tolong saring yang baik-baik saja. Terutama cewek-cewek nih. Silakan perbanyak networking, perbanyak teman yang mungkin dari daerah lain, dari budaya lain, agar apa? Agar kalian punya banyak sekali pandangan. Bukan hanya satu. Dan itu kelak akan menentukan suksesnya kalian di masa depan. Amin ya. Amin. Baik, yang selanjutnya adalah 4C kunci sukses abad 21 ya. Bahwa satu, kreativitas, proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Kreativitas yang harus kamu munculkan. Itu penting. Ini kunci abad 21 ini, kunci suksesnya 4C. Creativity, communication, critical thinking, dan collaboration. Komunikasi, perbaiki komunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Berpikir kritis bagaimana ketika ada sesuatu yang janggal, berani untuk speak up, berani untuk menyampaikan. Kok seperti ini ya? Kok aneh ya? Pertama kali ketika tadi permainan kalian dicoreng-coreng, padahal di awal sudah disebutkan mayoritas minoritas, kalian ada yang janggal nggak? Merasa kok kalian menjadi malah penghakiman terhadap teman kalian yang minoritas nggak? Bener nggak? Ada yang ngerasa nggak? Nah, itu tajamkan itu. Kok aku ngerasa nggak tega ya? Karena terlanjur ada permainannya nggak tega, ya sedikit aja. Kok malah ditebelin seret? Ingat, terkadang zaman sekarang yang pelaku bullying itu bukan dari orang lain. Terkadang tanpa kita sadari, kitalah yang melakukan. Yang terakhir adalah kolaborasi. Kemampuan bekerja sama, kemampuan untuk berdiskusi satu dengan yang lainnya. Ini kunci sukses. Yang selanjutnya adalah mengenai pengaplikasian. Ya, belajar toleransi dari berbagai agama, dari berbagai negara. Silahkan nanti carikan tempat, ya, carikan teman dan diskusikan hal-hal di bawah ini. Gunakan salah satu aplikasi chat. Bisa WA, bisa Telegram, atau mungkin apa biasanya kalian mengenal orang baru pakai aplikasi apa biasanya? Instagram atau Telegram biasanya ada ya random chat itu. Atau FF dan sebagainya. Tanya apakah dia penduduk asli negara tersebut, mungkin dari, kalau biasanya pakai Ome ya, Ome TV ya biasanya, yang dari jauh kayak gitu. Nah, tanya aja, belajar aja. Sekarang kan banyak YouTubers kan, pakai Google Translate kalau nggak bisa bahasa Inggris, pelan-pelan ngobrolnya, atau bahasa Kazakhstan gitu. Ya, bagaimana dia melihat pendatang kalau ada orang asing atau mungkin orang yang berkunjung negaranya berbeda dengan penduduk asli, apa yang dia laksanakan, yang dia lakukan. Yang ketiga adalah bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya. Kira-kira bagaimana? Tambah pengetahuanmu, tambah pemahamanmu. Oh, ternyata seperti ini yang terjadi apa? Ya silakan. Ya, silakan nanti bisa digunakan itu sebagai sarana untuk aplikasi. Baik, sebagai refleksi akhir dari hari ini, apa yang kamu dapatkan? Pertanyaan dari Bapak. Silahkan. Tepuk satu. Biar nggak ngantuk. Apa? Dari pertemuan yang singkat sekitar 30 menit ini, apa yang kalian dapatkan? Coba. Ya, apa untuk Dinda ya? Apa yang didapatkan? Perbedaan bukan berarti menimbulkan perpecahan. Perbedaan bukan berarti menimbulkan perpecahan. Apresiasi, bagus lah. Justru malah menjadikan suatu keberagaman sesuatu yang unik. Ya, coba kalau sama semua, nggak asik kan? Tapi kalau ada yang unik, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek, ada yang cowoknya ganteng, ada yang cowoknya cantik gitu. Ada lagi coba yang kamu dapatkan hal baru yang baru kamu tahu apa? Kita nggak boleh menghakimi orang yang berbeda dengan kita. Kita nggak boleh menghakimi berbeda. Justru malah kita rangkul. Ya, harus kita samakan temennya. Seperti itu. Jelas ya?
Apa yang ingin kamu tahu? Sekarang pertanyaan Bapak. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Setelah materi hari ini. Apa yang ingin kamu? Saya pengen mengetahui lebih lanjut bagaimana apa? Coba, sampaikan. Apa? Pengen tahu DNA apa? Aku berasal dari buku, bukan gitu. Oke, sekarang tadi kan kita sempat membahas bentar ya. Sekarang akan kita tagih. Bagaimana? Sudah ketemu? Tadi sudah katanya belum ketemu. Sekarang kan udah akhir ya. Sudah di ujung pertemuan. Silakan. Apa? Malah lupa, Pak. Malah lupa ya. Apa ya? Terakhir apa aja? Yang mungkin kamu dapatkan aja deh. Apa yang kamu dapatkan dari pertemuan hari ini? Kira-kira, oh ternyata kayak gitu toh. Apa? Kita tidak boleh tidak harus langsung mendiskriminasi suku lain, Pak. Suku lain. Hanya suku? Ras. Suku, ras, agama, bahkan budaya, bahkan yang berbeda. Nggak usah jauh-jauh. Yang berbeda tinggi badan, yang berbeda seragam, yang berbeda Indomie. Artinya satu bingkai kita bahwa kita memahami keberagaman. Indonesia ini banyak sekali sukunya, rasnya, budayanya, banyak sekali. Maka jadikan sesuatu yang seperti ini menjadi identitas bangsa kita, menjadi keunikan kita untuk kita bisa lebih bersatu dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.